Dia adalah pria linglung, berjalan santai menengok ke kanan dan ke kiri, seolah berniat untuk mencuri. Setelah dirasa aman, barulah ia menggunakan skill nakalnya untuk memasang masuk ke dalam mobil keren itu yang 1112 mirip Fortuner. Tak banyak basa-basi, langsung mencopot double din mobil dan dimasukkannya ke dalam tas yang telah dibawanya. Tak luput juga kacamata fashionable diembat juga olehnya. Kemudian ia sempat bergaya dengan kacamata itu. Karena wajahnya mirip Sergio Aguero, kita panggil saja dia Bang Ero. Tiba-tiba Bang Ero ini kebelet pipis. Tak banyak cincong, ia buang pipisnya ke jok tengah. Pipisnya yang bening itu bermuncratan dan menimbulkan bau menyengat. Setelah merasa lega dan bosan berada di dalam, berniatlah ia untuk keluar. Namun sayangnya seluruh pintu mobil terkunci sangat rapat. Dia mulai panik. Segala upaya telah dilakukan untuk bisa keluar. Tombol start engine pun tidak bisa membantu. Berharap mobilnya bisa ia kendarai, namun usahanya sangat sia-sia. Mobil ini tak hanya keren dari luar, namun sangat ampuh membuat siapapun yang masuk ke dalamnya tidak akan bisa keluar. Kaca super gelap ditambah dengan kedap suara adalah kombinasi pas dari definisi jebakan Batman yang sempurna bagi korban di dalamnya. Berulang kali orang datang berlalu lalang, tapi tak mampu mendengar suara minta tolongnya itu. Tapi abang yang tangguh ini mencoba cara lain dengan menembakkan pistolnya ke kaca. Namun sayangnya ia tak tahu jika kaca itu adalah anti peluru, dan pelurunya menembus ke paha kirinya. Kaosnya pun dibalutkan ke luka tersebut agar darahnya membeku. Apesnya lagi, handphonenya tiba-tiba kehabisan baterai sewaktu ingin menghubungi istrinya. Berada di dalam mobil selama beberapa jam membuatnya pengap dan kehausan. Diminumlah Pepsinya seteguk demi seteguk sampai tak tersisa untuk menjaga kebugaran fisiknya. Setelah itu, giliran lidahnya yang digunakan untuk mengais embun yang menggumpal di kaca mobil. Saya bisa membayangkan betapa tersiksanya pria ini berada di dalam mobil selama itu. Kemudian ia memasang kembali double din yang telah ia copot untuk menghiburnya sampai pagi. Selama itu ia masih terjaga dan mencoba membongkar paksa pintu jok tengah dengan linggis yang ia bawa di dalam tas. Kemudian ia menerima panggilan telepon lewat double din itu. Panggilan tersebut rupanya adalah sang pemilik mobil itu, yaitu Dr. NDK. Ia menjelaskan tentang mobilnya yang kurang lebih sama dengan yang dialami Bang Ero. Jebakan Batman super canggih dengan kunci otomatis dari jarak jauh. Bahkan mobilnya berisi 120 liter bensin yang sewaktu-waktu bisa meledak jika pintu atau kaca mobilnya terbuka. Bang Ero mengeluh kehausan. Dr. NDK berjanji akan memberikannya air jika bisa menjawab pertanyaan sederhananya, yaitu, jika anakmu mencuri, apa yang akan kau lakukan? Bang Ero menjawab tidak tahu. Panggilan telepon pun tertutup. Sebagai gantinya, si dokter menghidupkan AC mobilnya dari jarak jauh yang entah di mana dokter ini berada. Suhu dalam mobil berubah menjadi sangat dingin. Ia berusaha menutup semua lubang AC dengan benda seadanya agar tidak kedinginan. Setelah berjam-jam menderita kedinginan, Dr. Enrique menghubunginya lagi. Dia menanyakan pertanyaan yang sama. Apa yang kamu lakukan jika anakmu mencuri? Bang Ero menjawabnya, jika anakku mencuri, aku akan menarik telinganya dan membawanya ke polisi. Dr. Enrique sangat tidak puas dengan jawaban pencuri itu dan menutup kembali panggilannya. Bang Ero mulai gabut sampai datang polisi lalu lintas yang menempelkan kartu tilang ke kaca depan mobil itu dengan alasan kaca mobil terlalu gelap. Seketika itu Bang Ero berteriak dengan semangat. Ia memukul kaca depan berkali-kali, namun Pak Polisi tidak mendengarnya dan pergi begitu saja. Seperti yang kalian ketahui, mobil ini sangat kedap suara dan kacanya terlalu gelap.
Luka tembakan peluru ditambah kekurangan oksigen membuat Bang Ero menderita demam. Di saat genting itulah si dokter menghubunginya lagi dengan menanyakan tentang identitasnya secara lengkap beserta alamatnya. Sebagai gantinya ia akan diberikan minum. Ternyata air yang dimaksud adalah air wiper yang rasanya sangat tidak enak bro. Tapi Bang Ero sangat senang meminumnya. Sampai malam pun tiba, pandangannya mulai kabur, lemas tak berdaya. Entah datang dari mana, jangkrik itu seolah-olah mencoba berkomunikasi dengannya. Sungguh aneh. Hari berikutnya, ia masih sempat melinggis pintu mobil. Dia masih berupaya. Kondisinya semakin lemah. Dia mulai batuk. Si dokter menghubunginya kembali untuk menanyakan keadaannya sambil berdongeng tentang para pencuri yang telah berhasil menggondol barang-barang miliknya. Ia bilang sangat kesal kepada para pencuri itu. Lalu kemudian dia menyalakan AC mobil menjadi mode hangat. Tentu saja hal itu bisa membuat Bang Ero semakin kepanasan dan lemas. Si dokter memang sengaja membuatnya menderita dan menyesali perbuatannya karena telah mencuri. Bang Ero hanya bisa terbaring lemas, tak berdaya. Tak terasa sudah 5 hari Bang Ero disekap. Perutnya sudah tidak sanggup menahan lapar. Bibirnya nampak pecah-pecah, kulitnya menjadi pucat. Meski begitu, ia mencoba menelan kertas bulat-bulat sambil membayangkan kertas itu adalah onde-onde dan air kencingnya sebagai minuman hangat siap santap. Setelah itu, dia menempelkan beberapa stiker yang didapat dari tasnya untuk menghilangkan kekabutannya itu. Tak berapa lama, ia menyaksikan seorang berandalan yang mencoba mencongkel pintu mobil. Orang itu ketahuan dan dihajar oleh masyarakat sekitar, tapi dihentikan oleh petugas kepolisian untuk dibawa ke tempat selayaknya. Malam silih berganti, jangkrik itu masih setia di dekat Bang Ero. Sempat terbesit untuk memakannya, namun ia mengurungkannya. Beruntung, keesokan paginya, Dr. Enrique memberitahukan jika ada roti yang tersimpan di bawah rem mobil. Bang Ero melahapnya dengan puas. Setelah itu, ia mencoba kembali melinggis pintu mobil yang pada akhirnya berhasil melubanginya. Sangat kecil. Lewat lubang kecil itulah ia mengeluarkan suara terakhirnya untuk meminta tolong. Namun suaranya terdengar begitu kecil. 2 orang yang dilihatnya pergi begitu saja. Lagi dan lagi Dr. Enrique menelpon kembali hanya untuk sekedar mencurahkan isi hatinya tentang jebakan Batman yang telah dia buat. Dari pengakuannya terkuat fakta bahwa si dokter memang sengaja memasang umpan sebuah mobil untuk dibiarkan dicuri. Mobilnya ini telah dicuri sebanyak 28 kali. Dengan kata lain, ditambah hari ini menjadi 29. 28 pencurian sebelumnya dibilang sukses. Barulah kali ini ia berhasil merancang mobil khusus anti maling yang mengerikan itu. Apes memang bagi Bang Ero yang berniat hanya mengambil benda berharga, kini harus terjebak sampai pada waktu yang tidak ditentukan. Ia hanya bisa menyesali perbuatannya dan memilih melepaskan jangkrik agar tidak ikut menderita bersamanya. Kemudian dia tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi berhasil keluar dari mobil dengan cara yang luar biasa tidak masuk akal. Kemudian ia berlari menuju toko roti setempat dan melahap 2 roti yang diambilnya. Seorang petugas keamanan memintanya untuk membayar roti itu, namun Bang Ero menembaknya dengan brutal dan ia terbangun. Ia tidak ingin mati perlahan di dalam sana. Ia berniat bunuh diri dengan menembakkan pistol ke dalam mulutnya. Entah karena apa, pistolnya tidak berfungsi. Ia tak jadi menuju Ilahi. Di saat yang penuh dengan ketidakpastian itulah Dr. Enrique datang menunjukkan batang hidungnya sambil menggenggam remote yang ia gunakan untuk mengontrol mobilnya selama ini.
Akhirnya mereka bertemu langsung dengan dua keadaan yang sangat berbeda. Di sini terlihat bahwa fisik si dokter tidaklah berotot. Wajahnya saja mirip Roberto Carlos. Walaupun mereka berduel, si dokter pasti kalah. Namun, si dokter mempunyai kelebihan harta dan kecerdasan. Mereka sempat berbagi sebat dan menikmatinya bersama. Kemudian si dokter mendapat telepon dari istrinya. Bang Ero melihat ada kesempatan di situ. Ia menembakkan pistolnya ke arah wajah dokter. Namun, pelurunya menyasar ke pipinya. Mengesotlah dia ke pinggir jalan, menyingkir dari mobil. Tapi Dr. Enrique menyeretnya kembali menuju mobil. Di saat bersamaan, ada seorang polwan yang sedang bersepeda melihat mereka berdua. Polwan itu menodongkan pistol ke arah si dokter dan memerintahkannya untuk meletakkan pistolnya. Namun, si dokter semakin mendekap leher Bang Ero agar tidak bisa kabur darinya lagi. Beberapa jam kemudian, kerumunan media massa beserta masyarakat sekitar telah bersedia melihat kejadian langka itu. Si dokter terlihat masih kuat mendekap erat Bang Ero yang semakin lemas. Polwan tadi berinisiatif mengantarkan air minum untuk Bang Ero yang mereka pikir adalah korban, sedangkan penjahatnya adalah si dokter. Proses mengantarkan air minum ini sangat menarik karena si dokter sempat-sempatnya mencium tangan polwan cantik itu. Bang Ero meneguk air itu penuh nikmat, tenaganya sedikit pulih. Sementara itu, datanglah seorang polisi senior berusaha membujuk si dokter untuk melepaskan Bang Ero. Karena itu bukanlah tindakan tepat dan tidak pantas olehnya sebagai seorang yang berpendidikan dan tokoh terkenal di daerahnya. Si dokter mengungkapkan alasan menahannya karena itu adalah tindakan tepat. Bahkan jika ia sampai membunuhnya, itu juga adalah tindakan yang wajar. Ia berkali-kali kecolongan akibat ulah pencuri, namun tidak pernah satupun hukum di negara itu yang berlaku adil terhadap para pencuri. Pencuri yang ditangkap oleh polisi akan segera dilepaskan begitu saja setelah beberapa jam ditahan karena dinilai sebagai pelanggaran kecil yang tidak menimbulkan korban jiwa. Hal itu berbeda sekali jika ada pencuri yang ketahuan oleh masyarakat di luar. Mereka akan langsung dihajar sampai teler, bahkan sampai mati sebelum ditahan oleh polisi. Polisi senior sempat gentar dengan pernyataan si dokter, dan kerumunan massa di sekitarnya juga sepakat dengan Dr. Enrique. Mereka meminta hukuman sosial ketimbang hukuman pidana yang terkesan formalitas itu. Si polisi menyatakan kebenarannya tentang pernyataan si dokter dan menyatakan permintaan maaf tentang sistem di negaranya. Dia juga menjelaskan hukum tidak melulu tentang keadilan. Ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Semua itu butuh pertimbangan dari berbagai pihak, dan itulah prosedurnya. Namun, dia akan berupaya sekuat tenaganya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dimanapun dia ditugaskan. Si dokter mulai berpikir dengan jernih dan menerima kesalahannya tersebut. Ia rela melepaskan Bang Ero dengan sukarela. Dr. Enrique masuk ke dalam mobil untuk melakukan bunuh diri. Mobil berisi 120 liter bensin tersebut membakar tubuh si dokter menjadi abu. Sementara itu, Bang Ero ditahan oleh polisi. Namun, ia dibebaskan beberapa jam kemudian setelah melakukan proses administrasi yang sangat mudah.